Tak tahan lagi, Shin Tae-yong bongkar satu kebobrokan PSSI, selama ia 5 tahun jadi pelatih di Timnas Indonesia, ST, jujur. Satu kebobrokan PSSI ini pernah dibongkar oleh Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara, sebelum ia resmi dipecat dari posisi pelatih Timnas Indonesia. Beragam komentar langsung dilontarkan berbagai pihak karena pemecatan Shin Tae-yong yang dirasa terlalu tiba-tiba. Salah satu orang yang melontarkan komentar tersebut adalah putra sulung Shin Tae-yong, yakni Shin Jae-won. Di hari pemecatan ayahnya pada 6 Januari 2025 lalu, Shin Jae-won langsung menuliskan komentar pedas di akun Instagram PSSI. Komentar penuh kekesalan dan sindiran tersebut bahkan berhasil menarik perhatian netizen di X dan memicu berbagai respon. Komentar yang ditulis oleh Shin Jae-won itu juga mencerminkan kekecewaannya terhadap PSSI yang memecat Shin Tae-yong setelah Timnas Indonesia gagal mencapai semifinal Piala AFF 2024. Selain Shin Jae-won, Shin Tae-yong juga pernah mengungkapkan rasa kecewanya kepada PSSI. Hal itu diungkapkan Coach Shin saat ia sedang diwawancarai oleh Lee Kyung-kyu, seorang komedian dan host terkenal asal Korea Selatan. Wawancara mereka diunggah di kanal YouTube Ryukyukyu Lee Kyung-kyu pada 27 November 2024 lalu. Dalam wawancara tersebut, Lee Kyung-kyu menanyakan mengenai hal yang paling disesali atau disayangkan oleh Shin Tae-yong selama ia menjadi pelatih, termasuk pengalaman kala mempersiapkan Timnas Indonesia untuk Piala Dunia. Kalau kutanya saat ini, dalam tahap persiapan Piala Dunia bersama Timnas Indonesia, apakah ada hal yang kamu sayangkan atau sesali gitu? Tanya Lee Kyung-kyu kepada ST, dikutip dari YouTube pada Jumat, 17 Januari 2025. Shin Tae-yong pun memberi jawaban yang ada sangkut pautnya dengan PSSI. Waktu putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, waktu itu pertandingan pertamanya, kami main tandang melawan Irak. Pertandingan berikutnya melawan Filipina, harusnya main di kandang Indonesia, ujar ST mengawali ceritanya. Tapi, karena Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U17 waktu itu, stadion semua dipakai. Alhasil venue pertandingan berubah, jadinya kami berangkat main tandang ke Filipina, lanjutnya. Menurut penuturan Shin Tae-yong, PSSI tidak menyiapkan hal-hal terkait keberangkatan pemain Timnas Indonesia menuju Irak dan Filipina. Hal itu membuat ST bingung. Sebab, info jadwal keberangkatan sudah diberikan sejak 1 bulan sebelumnya. Alhasil, saat keberangkatan menuju Irak, pemain beserta kru harus terbagi menjadi 2 tim. Satu tim harus transit lebih dulu ke Uni Emirat Arab, sedangkan satu tim lagi terbang lewat Doha, Qatar. Tak sampai di situ, kelas pesawat yang diminta adalah bisnis. Namun, PSSI justru memberikan kelas ekonomi. Alhasil, para pemain merasa tak nyaman dan kelelahan. Sebab, mereka harus duduk di kursi ekonomi selama berjam-jam. Akibat kelelahan, performa skuad Garuda pun jadi kurang baik dan kalah melawan Irak dengan skor 1-5. Jujur, waktu itu saya gak habis pikir, ujar Shin Tae-yong ketika mengenang momen tak mengenakan itu. Mendapat servis tak bagus dan membuat performa tim buruk, Shin Tae-yong mengaku melaporkannya pada Ketum PSSI, Erick Thohir. Hal itu disampaikan ST setelah Timnas Indonesia dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita sampai pada putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia, aku cerita kejadian itu ke Ketua PSSI. Ternyata beliau gak tahu sama sekali tentang penerbangan ke sana ke sini yang duduk di kelas ekonomi, karena sekjennya tidak kasih laporan apa-apa ke beliau, ujar Shin Tae-yong. Tak ingin kejadian itu terulang kembali, PSSI langsung gerak cepat dan memberikan fasilitas lebih baik kepada para pemain dan kru Timnas Indonesia. Salah satu servis yang diberikan adalah fasilitas charter pesawat dengan tempat duduk kelas bisnis. Menurut Shin Tae-yong, perubahan fasilitas itu cukup berpengaruh pada performa skuad Garuda, sehingga mereka bisa tampil lebih baik lagi. Sejak saat itu, mulai dari putaran ketiga ini, kita mendapatkan fasilitas charter pesawat dan tempat duduk kelas bisnis. Itu menjadi salah satu hal yang mendukung Timnas Indonesia bisa tampil baik seperti saat ini, ujarnya. Bagaimana menurut kalian? Demi meraih tiket Piala Dunia 2026, Marcelino Ferdinand antusias perkuat Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Tim nasional Indonesia bersiap melanjutkan langkah di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 pertandingan berat menanti pasukan Garuda pada bulan Maret mendatang. Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke kandang Timnas Australia pada 20 Maret 2025. Setelah itu, 5 hari kemudian, tim yang kini dilatih oleh Patrick Kluivert harus kembali ke Jakarta untuk menghadapi Timnas Bahrain. Pemain bintang Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, sangat antusias menyambut 2 laga penting tersebut. Lino menyadari bahwa kedua pertandingan ini sangat penting dalam menentukan langkah tim Garuda menuju putaran final Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi ketiga grup C pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Marcelino Ferdinand telah mengumpulkan 6 poin dari 6 pertandingan yang telah dimainkan. Saya tidak sabar menunggu pertandingan melawan Australia dan Bahrain, ujar Marcelino Ferdinand kepada FIFA. Antusiasme yang menggelora, Marcelino Ferdinand mengungkapkan bahwa dirinya selalu memiliki motivasi tinggi saat membela Timnas Indonesia. Terlebih lagi, ia merasa bangga karena mewakili seluruh bangsa ketika mengenakan seragam dengan lambang Garuda di dada.
Selain itu, Marcelino Ferdinand juga antusias menyambut kehadiran tim pelatih baru di Timnas Indonesia yang kini dipimpin oleh legenda sepak bola asal Belanda, Patrick Kluivert. Saya tidak sabar untuk bekerja keras bersama rekan satu tim dan pelatih baru. Kami semua bersemangat tentang Indonesia, mewakili negara, pendukung, dan keluarga kami, jelasnya. Semangat yang dimiliki Marcelino ini tampaknya menular kepada seluruh anggota tim yang juga merasakan antusiasme yang sama. Kehadiran pelatih baru seperti Patrick Kluivert diharapkan dapat membawa angin segar dan strategi baru untuk Timnas Indonesia. Dengan persiapan yang matang dan semangat yang membara, Marcelino dan rekan-rekannya siap menghadapi tantangan di kancah internasional. Mereka berharap bisa memberikan yang terbaik untuk negara dan membuat bangga para pendukung setia Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand menyatakan bahwa dirinya tidak ingin terlalu banyak berbicara. Mantan pemain Persebaya Surabaya ini memastikan bahwa ia akan berjuang sekuat tenaga saat membela tim nasional Indonesia. Kami akan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan dan berjuang untuk setiap bola. Namun, saya tidak ingin terlalu banyak bicara, ini tentang aksi, tegas pemain yang kini memperkuat Oxford United itu. Dalam setiap kesempatan bermain, Marcelino berkomitmen untuk menunjukkan dedikasi dan semangat yang tinggi. Ia percaya bahwa tindakan nyata di lapangan lebih berarti daripada sekadar kata-kata. Dengan semangat juang yang tinggi, Marcelino berharap dapat memberikan kontribusi maksimal untuk tim dan meraih hasil terbaik di setiap laga. Bagaimana menurut kalian?